Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi. Saya masih semester 2 dan kali ini kita bakal lanjut membahas dari pelajaran apa? Ekonomi Mikro Islam. Dosen pengampung Bapak Intan. Kalau sebelumnya kita udah membahas bab 1, nah kali ini kita bakal membahas bab 2 nih. Bab 2 ada apa aja? Ada permintaan, penawarannya, dan keseimbangan pasar. Materi kali ini ada dibagi menjadi 5. Apa aja? Langsung aja kita bahas yang pertama. Oke, yang pertama itu ada teori permintaan. Apa sih teori permintaan itu? Teori permintaan adalah teori yang menerangkan ciri hubungan antara permintaan dan harga. Nah, teori ini dapat dibuat atau dapat diterangkan dengan kurva permintaan. Terus apalagi sih kurva permintaan itu? Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh peminta. Jadi bentuk kurva itu gimana sih? Bentuk kurva permintaan itu kayak gitu. Nah, kurva permintaan dia bergesernya ke kanan. Jadi kalau ada yang kurvanya di kanan, maka kemungkinan besar itu adalah kurva permintaan. Lanjut, apa aja ya faktor yang mempengaruhi permintaan? Lanjut, yang pertama itu ada harga. Selain harga apa? Faktor yang kedua itu adalah faktor non harga atau yang bukan harga. Contohnya apa? Contohnya itu harga dari barang lain. Contoh barang lain itu gimana? Contohnya itu barang-barang subsidi atau barang-barang pengganti, barang komplementer, barang pelengkap. Kayaknya kalau barang subsidi sama komplementer itu udah pada tahu lah ya, jadi nggak usah disebutkan. Terus yang ketiga ada barang apa? Barang netral. Nah, barang netral ini dia barang wajib, dan kalaupun mahal dia bukannya diganti tapi dikurangi pembeliannya. Contohnya apa? Beras. Nah, beras kan salah satu makanan pokok yang ada di Indonesia. Jadi ketika yang tadinya beras 10 kilo itu cuma 100.000 misalnya, terus tiba-tiba naik 10 kilo itu jadinya 500.000 gitu kan. Nah, jadi tetap beli beras tetap nggak diganti ya dengan apapun itu, tapi belinya itu loh yang tadinya punya biasa 10 kilo jadinya cuma 5 kilo itu barangnya. Yang kedua ada pendapatan para itu gimana maksudnya itu ada barang inferior. Nah, barang inferior itu barang apa? Barang yang banyak diminatin oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Contohnya apa? Ubi kayu gitu kan. Terus kalau untuk sederhananya itu contohnya kalau untuk mahasiswa itu angkot gitu. Kalau anak-anak yang berada mungkin kalau pergi ke kampus itu naik mobil gitu kan. Kalau bagi yang mau menghemat ataupun yang ya bisa dibilang inferior lah ya bahasa halusnya, itu biasanya naik angkot. So simple kan. Next, yang kedua ada barang esensial. Nah, barang esensial ini sih kalau misalnya saya pribadi itu menyamakannya dengan barang netral. Contohnya apa ya? Contohnya beras tadi gitu kan. Terus yang ketiga ada apa? Ada barang normal. Nah, barang normal ini apa sih? Barang normal itu adalah barang gitu kan yang permintaannya akan naik. Karena apa? Akibat kenaikan pendapatan dari pembeli. Jadi semakin tinggi pendapatannya, maka ya semakin high bisa dibilang seleranya. Contohnya apa? Pakaian, terus sepatu-sepatu gitu kan, kayak ya semakin kayak selera sih. Kalau kita bilang selera kita lah ya, kita punya uang yang banyak ya kita ngikutin gitu, kita mau beli baju ini itu segala macam. Terus yang keempat ada barang mewah. Udah kagak usah dijelasin lah ya barang mewah itu apa, udah tau lah ya. Lanjut, terus ada apa lagi? Ada distribusi pendapatan. Nah, ini mungkin lebih ke pajak ya.
Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin tinggi juga pajak yang harus dikeluarkan. Oke, lanjut. Setelah itu ada apa? Setelah itu ada cita rasa masyarakat, atau yang bisa kita bilang selera. Nah, selera orang kan beda-beda gitu kan setiap zamannya. Ya emang benar gitu. Setiap selera orang-orang itu berbeda, apalagi dengan semakin berubahnya suatu zaman, maka selera orang bakal berbeda-beda, akan berubah. Contohnya apa? Contohnya aja lah handphone. Yang dulunya masyarakat Indonesia cuma tahu Nokia gitu kan. Terus semakin berubah zaman tahunya Mito, Iphone, Acer, Evercross. Terus sekarang tahunya Oppo, terus Vivo, Xiaomi, IP, segala macam. Jadi semakin meningkat zaman itu, semakin meningkat juga selera setiap masyarakat. Lanjut. Kemudian itu apa? Jumlah pembeli itu salah satu faktor yang penting ya. Kalau nggak ada pembeli ya mending gak usah jualan gitu ya, sama aja nggak bakal dapat pembeli juga kan. Lanjut, faktor jumlah pembeli. Semakin banyak pembeli, semakin banyak juga pembeli. Terus apalagi usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Itu lebih ke step-step bisa kita bilang kayak kita meningkatkan kualitas dari penjualan kita. Terus apalagi ekspektasi tentang masa depan ataupun harapan. Setiap harapan perusahaan ataupun penjualan itu kan pasti beda-beda, tapi intinya satu, harapannya ingin mendapatkan keuntungan yang lumayan besar. Oke, selesai itu tadi materi. Lanjut materi yang kedua, ada apa aja? Ada teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa sih yang pertama? Itu teori penawaran. Teori penawaran lebih memusatkan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dan jumlah harga yang ditawarkan. Kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya hampir sama sih sama teori permintaan, hanya aja kalau teori permintaan itu ya lebih memusatkan perhatiannya pada permintaannya. Kalau teori penawaran memusatkan perhatiannya kepada penawarannya. Jadi hampir sama. Lanjut, kurva penawaran itu apa sih? Apa sama kurva permintaan? Kita bahas sekarang. Kurva penawaran. Nah, kurva penawaran itu gimana? Kayak gini ya contohnya. Nah, kurva penawaran ini dia bergesernya ke kiri. Kalau kurva permintaan bergesernya ke kanan, maka kurva penawaran bergesernya ke kiri. Nah, itu apa sih mempengaruhi penawaran? Kita bahas yang pertama itu adalah faktor harga. Jadi kalau misalnya faktor harga udah nggak usah dijelasin, udah pada tahu. Setelah itu faktor non harga. Apa sama ya semua faktor permintaan? Kita bahas. Yang pertama ada harga barang-barang lain, itu atau barang-barang pengganti. Oke, contohnya itu apa? Contoh dari barang-barang lain ataupun barang pengganti. Kita ambil simpelnya aja. Kalau untuk anak muda apalagi cewek mungkin lebih suka beli tas ataupun sepatu dari luar ya, barang-barang impor lah bisa kita bilang. Nah, karena biayanya lebih banyak misalnya, karena biaya cukai dan segala macam, otomatis harga dari barang-barang impor, misalnya dari impor Amerika, Paris, contohnya impor Paris. Karena Paris kan terkenal dengan negaranya fashion. Nah, contohnya kita impor tas atau sepatu dari Paris, ternyata harganya lebih mahal daripada produk lokal. Jadi alternatifnya kan kita juga lagi ada duit, kita itu menggunakan barang-barang lokal. Jadi mengganti dari barang luar dan beralih ke barang-barang lokal. Mungkin itu salah satu contohnya ya. Kalau memang ada contoh lain boleh dikasih. Kemudian ada apa lagi? Ada biaya untuk memperoleh faktor produksi atau harga input. Ya kalau yang nggak usah dijelasin lah ya. Itu
itu urusan para produksinya lah, itu berapa kena biaya. Terus apa, ada tingkat teknologi, nggak bisa dipungkiri zaman global kayak gini, zaman serba berubah, media sosial dan hoax bertebaran di mana-mana. Teknologi sangat penting. Contohnya aja, kita bisa memanfaatkan jual beli online di teknologi. Itu salah satu bukti bahwa tingkatan teknologi itu salah satu yang mempengaruhi orang. Terus apa? Harapan dari penonton. Udah deh, itu setiap harapan pasti beda-beda. Intinya cuma satu, ingin mendapatkan pembeli ataupun pelanggannya semakin banyak. Terus apalagi, jumlah penjualan. Contohnya itu harga, kualitas dan sebagainya. Terus apalagi, tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan ini kan beda-beda ya, tergantung perusahaan ataupun pembuat produknya. Jadi kita juga nggak bisa. Intinya mencapai sebuah kesuksesan, itu salah satu tujuannya. Next, oke, kita lanjut materi yang ketiga. Materi ketiga itu adalah pergerakan dan pergeseran kurva permintaan serta kurva penawaran. Contohnya gimana sih? Lanjut aja. Ini dia. Nah, pergerakan atau perpindahan kurva yang kayak gini, dari yang perpindahannya dari satu titik ke titik lain, sepanjang kurva ini ya pastinya, itu diakibatkan karena apa? Nah, karena faktor harga. Nah, jadi kalau ada kurva yang kayak gini nih, pergerakan ataupun perpindahannya ini dari satu titik ke titik lain itu dipengaruhi oleh faktor non harga. Jadi kalau yang tadi harga, yang ini bukan harga. Jadi kalau ada yang kayak gini berarti non harga, mau itu apapun itu, pokoknya yang penting non harga deh. Nah, kalau yang kayak gini nih namanya kurva penawaran. Masih inget dong pastinya ya. Dan pergerakan kurva penawaran yang kayak gini nih itu diakibatkan oleh perubahan harga. Jadi kalau yang cuma satu kayak gini nih berarti harga. Nah, kalau yang kayak gini nih itu pergerakan kurva penawaran yang dipengaruhi oleh faktor non harga. Jadi kalau penawaran yang dipengaruhi oleh harga itu kan pergerakannya itu kan cuma satu tuh kan garisnya. Nah, kalau pergerakan yang dipengaruhi oleh non harga itu ada dua. Jadi bisa dong ya dibedain. Oke, kita lanjut dengan materi yang keempat. Materi yang keempat itu apa? Itu ada titik keseimbangan equilibrium pasar. Apa ya kira-kira? Nah, titik keseimbangan adalah di mana hanya ada satu titik, di mana kurva penawaran dan permintaan saling berpotong. Intinya itu titik potong, bisa kita bilang titik tengahnya di mana semuanya jumpa. Kayak gini nih. Terus, aduh ribet banget kalau nggak ada gambarnya gitu ya. Terus gimana contohnya? Ini dia. Ini adalah contohnya. Dan yang di tengah ini adalah titik seimbangnya. Yang di atas ini itu ada penawaran. Terus yang di bawah ini adalah permintaan. Jadi yang di tengah ini, jadi yang di tengah itu titik potongnya. Understand? Ya jelas lah. This so easy, so simple. Jadi nggak mungkin nggak ngerti. Kita lanjut materi yang terakhir. Oke. Materi yang terakhir itu apa? Itu ada teknik menentukan keseimbangan pasar. Nah, untuk menentukan keseimbangan pasar itu ada 3 cara. Yang pertama ada secara matematik. Contohnya, di mana QD sama dengan QS. QD itu apa? QD itu adalah jumlah permintaan, sedangkan QS adalah jumlah penawaran. Kemudian apa?
secara grafik. Kalau grafik udah lah ya, tahu lah ya, bisa sama kurva gitu loh. Terus secara angka, nah udah tahu, apalagi anak IPA pasti tahu lah ya. Nggak cuma anak IPA, anak IPS pasti juga belajar. Jadi nggak perlu dijelasin panjang kali lebar kali tinggi kali semuanya rumus-rumus, kita semua pasti udah tahu. Baiklah, sekian materi dari saya. Tidak kurang, mohon maaf pada Allah saya pun, karena kesempurnaan itu hanya punya Allah, bukan milik dia. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.